Bab 3734 Sendirian. Malam itu, Qin Chen tak tahu betapa berat penderitaan yang telah ia tanggung. Ia hanya tahu ketika ia bangun keesokan harinya, pinggangnya terasa sedikit pegal. Melihat Qian Sui dan Ruyue terbaring di sana, sinar matahari menyinari wajah mereka. Kecantikan mereka memikat Qin Chen. Baik demi Qian Sui dan Ruyue, maupun demi Qin Ying dan keluarganya, ia harus menjadi lebih kuat dan melindungi mereka dari bahaya. Saat itu, Qin Chen teringat Sisi. Ia bertanya-tanya bagaimana keadaan Sisi. Hati Qin Chen terasa sakit. Sisi telah dibawa ke alam iblis oleh Lian Xinluo. Bagaimana keadaannya sekarang? Selama beberapa hari berikutnya, Paviliun Chen bekerja dengan cepat, membuat persiapan akhir. Qin Chen juga berkonsultasi dengan Yang Mulia Kata Sejati dan Yang Mulia Racun Kekacauan mengenai situasi di medan perang ras segudang. Mereka memberi Qin Chen banyak wawasan, memberinya gambaran kasar tentang situasinya, dan di malam hari, Qin Chen akan menanggung siksaan Qian Sui dan Ruyue, campuran rasa sakit dan kegembiraan. Selama hari-hari kehancuran ini, Qin Chen dan dua orang lainnya secara tak terduga menemukan bahwa esensi suci di dalam tubuh mereka telah menjadi lebih murni. Jiwa mereka lebih transparan. Kemudian, suatu pagi, Qin Chen berpisah dengan yang lain dan pergi lebih dulu. Dengan suara, boom, ia berubah menjadi bola cahaya biru cemerlang, bermandikan sinar keemasan. Gelombang darah dan energi melonjak saat ia lenyap dengan cepat, menghilang ke kedalaman kehampaan. Qin Chen memulai perjalanannya, tanpa bersembunyi, melepaskan aura mengerikannya seperti komet yang cemerlang, berkelebat di langit dan menerangi seluruh alam surgawi. Ia menampakkan diri hanya untuk memberi tahu berbagai kekuatan bahwa ia akan pergi, menuju medan perang Myriad Ratches, dan bahwa ia sendirian, menghindari perhatian lebih lanjut ke Paviliun Chendi. Meskipun banyak kekuatan telah mundur atas teguran Jinlin, Qin Chen tahu mereka pasti masih memiliki mata-mata di dekatnya, memantau Paviliun Chendi dan tidak akan pernah sepenuhnya meninggalkannya. Seperti yang diharapkan, beberapa orang di alam surga timur menyaksikan kepergian Qin Chen dan segera mengirim pesan. Dari beberapa ruang hampa di luar alam surga timur, aura yang mengejutkan terpancar. Aku tak menyangka Qin Chen akan pergi sendirian. Menurut informasi, dia menuju medan perang 10.000 ras. Juesan venerabel dari Gunung Suci Dayu juga berada di antara kerumunan. Mendengar berita itu, ia terkejut. Qin Chen ini benar-benar berani. Medan perang 10.000 ras penuh dengan bahaya. Dengan semua ras merajalela. Pergi ke sana dengan gegabah. Dan bukan dengan Tiangong. Bukankah dia sedang mencari kematian? Ia mencibir. Terlebih lagi, medan perang 10.000 ras sangat luas. Sekalipun Jinlin berniat melindungi Qin Chen, ia tak akan bisa melihat setiap aspeknya kecuali ia terus-menerus mengikutinya. Tiba-tiba, aura mengerikan diam-diam mengintai Qin Chen, mencoba menentukan area medan perang 10.000 ras yang ia tuju. Karena medan perang 10.000 ras begitu luas, setiap areanya sangat berbeda. Qin Chen secara alami merasakan aura-aura ini di belakangnya, tetapi ia tetap tenang. Ia mengaktifkan susunan teleportasi, melintasi wilayah tersebut, meninggalkan 4 surga, dan mengikuti jalan yang dirintis umat manusia, menuju wilayah yang sangat berbahaya, medan perang Myriad Ratches. Di sana, ia akan mengasah diri dan meraih pencerahan di tengah hidup dan mati. Setelah kepergian Qin Chen, Yang Mulia Zhenyan juga pergi bersama Ji Wuxue dan yang lainnya, menuju medan perang Myriad Ratches. Tetapi mereka mengambil jalan yang berbeda. Medan perang Myriad Ratches adalah jantung dari perang surgawi saat ini. Saat ini, banyak elit telah berbondong-bondong ke sana, bersaing untuk mendapatkan supremasi di medan perang yang luas di alam semesta ini. Tumbuh di tengah darah dan api, mendapatkan wawasan dalam pertempuran hidup dan mati. Beberapa faksi kuat cukup kejam untuk meninggalkan keturunan langsung mereka. Kematian adalah kematian. Mereka yang bertahan hidup adalah keturunan sejati. Jika tidak, yang mati hanyalah tak berguna. Qin Chen sudah lama mengetahui hal ini. Tetapi sebelumnya, dia tidak memenuhi syarat untuk masuk. Sementara medan perang Myriad Ratches dipenuhi dengan banyak ahli Saint Lord, Qin Chen tahu bahwa banyak faksi memiliki koneksi, seperti Tiangong. Saint Lord
Hanya mengikuti faksi Tiangong dalam perang, sebenarnya cukup aman. Dan penjaga tunggal seperti dia jarang berada di bawah pangkat yang mulia. Mereka yang di bawah pangkat yang mulia, jika mereka hanya menjelajah ke medan perang Myriad Ratches tanpa bergabung dengan faksi yang lebih besar, kemungkinan besar tidak akan bertahan lama. Qin Chen sangat ingin memasuki area itu, tidak hanya untuk terobosan dan kompetisi keberanian berdarah, tetapi juga untuk hal-hal menarik lainnya. Jika ia mencapai prestasi di sana, ia bisa menerima berkah pribadi dari faksi-faksi teratas, bahkan mungkin menerima inisiasi dari makhluk-makhluk kuat, memberinya sarana untuk berevolusi, atau memasuki alam rahasia, yang menawarkan kesempatan untuk terobosan. Mereka juga bisa menerima bimbingan dan pengalaman dari para ahli papan atas, buah dari jerih payah hidup mereka dan ringkasan perjalanan evolusi mereka sendiri, yang tak ternilai harganya. Qin Chen bahkan mengetahui bahwa ini adalah medan perang utama ras segudang. Rumah tidak hanya bagi para penguasa mereka tetapi juga bagi makhluk-makhluk luar biasa dari penciptaan alam semesta kuno. Hanya di sanalah seseorang dapat mencapai transformasi yang mendalam. Bahkan beredar rumor bahwa mantan raja tertinggi bebas dan mudah, setelah naik dari dunia yang disebut benua langit mendalam di alam bawah, bangkit melalui medan perang ras segudang, akhirnya mencapai supremasi dan mencegah invasi kedua oleh kekuatan kegelapan. Sekarang, pertempuran semakin intensif. Medan perang ras segudang mencapai puncaknya, menjadi wilayah paling bergejolak di alam semesta. Ras iblis. Tatapan Qin Chen dingin. Penargetan leluhur iblis yang berulang kali terhadapnya telah membuat Qin Chen marah. Kenangan akan adegan itu dari masa lalu menggetarkan hati Qin Chen. Ia belum mendengar kabar dari ibunya di alam surga timur. Jika ibunya masih hidup, dan jika sosok petir itu benar-benar terhubung dengannya, kemungkinan berada di medan perang Myriad Ratches ini. Setidaknya, pada level ini, ia bisa mempelajari beberapa rahasia alam surgawi dan mengungkap kebenaran sejati. Bangkitlah dalam pertempuran. Bangkitlah dalam kehancuran. Aku datang dari alam bawah yang hancur, ditempa melalui tanah kehidupan dan kematian, untuk bangkit di medan perang semua ras ini. Qin Chen bersumpah, apapun rencana para iblis, ketika ia cukup kuat, ia akan menegakkan keadilan. Terlebih lagi, Sisi masih berada di alam iblis. Selain Sisi, Qin Chen juga memikirkan Sangguan Waner. Ia telah dituntun ke lorong alam iblis oleh Raja Iblis Abis, jadi ia pasti juga ada di sana. Jika memungkinkan, ia akan menemukannya. Bagaimanapun, ia tidak melakukan kesalahan apapun. Sangguan Sierlah yang salah. Aku datang. Boom. Qin Chen terbang dengan cepat. Awalnya, ia memancarkan aura yang sangat kuat, menarik perhatian kekuatan-kekuatan besar di alam surgawi. Namun setelah menghilang sejenak, ia mulai menyembunyikan keberadaannya. Bas, seni Kaisar Ilahi Bintang 9 diaktifkan. Alam surgawi kini hancur lebur. Aura samar menyelimutinya. Setelah Qin Chen bersembunyi, ia hampir tak terlacak. Ia sengaja pergi ke tempat-tempat tersembunyi untuk menyembunyikan keberadaannya. Wus, wus, wus. Setelah Qin Chen terbang melewatinya, beberapa sosok tiba-tiba muncul. Sialan. Anak ini menghilang. Frustrasi. Mereka mencari kemana-mana. Bab 3735. Pasukan Iblis. Qin Chen melesat cepat menembus kehampaan. Memanfaatkan formasi teleportasi untuk melintasi wilayah yang tak terhitung jumlahnya. Melanjutkan perjalanannya menuju medan perang Myriad Ratches. Dengan tingkat kultivasi Qin Chen saat ini, menghindari kejaran akan mudah. Kebanyakan Venerable tidak akan mampu mendeteksi keberadaannya. Namun, setelah beberapa kali teleportasi, Qin Chen tiba-tiba mengerutkan kening, karena ia samar-samar merasakan kehadiran misterius yang mengikutinya. Siapa yang mengikutiku? Qin Chen mengerutkan kening. Intuisinya tajam. Karena ia, sampai batas tertentu, adalah keturunan Sekte Tianji, yang mampu memahami keberadaan takdir. Ordo Rahasia Surgawi. Jalan Takdir. Di tengah kehampaan yang sunyi, Qin Chen memasuki inti bintang yang terbengkalai dan tiba-tiba duduk bersila. Ordo Rahasia Surgawi tiba-tiba muncul di hadapannya, dan sinar cahaya misterius takdir memancar. Melalui cahaya ini, Qin Chen tiba-tiba melihat sesosok mengikutinya dari dekat dalam kehampaan di belakangnya.
Dalam kehampaan miliaran mil jauhnya dari Qin Chen. Swiss. Sesosok tiba-tiba berhenti. Menatap langit dengan sedikit ketidakpedulian di matanya. Sosok itu tak lain adalah Juesan Venerable dari Gunung Dewa Dayu. Ia memegang harta karun seperti cermin di tangannya dan sedikit mengernyit. Aneh, kenapa aku merasa seperti sedang dimata-matai, padahal terasa begitu halus. Mungkinkah ada makhluk agung yang sedang menghitung rahasia surga? Ia mengangkat cermin kuno itu dan menyorotkannya ke depan. Dalam kehampaan, jejak samar muncul, menjulang dan mengungkapkan persis jalan yang telah dilalui Qin Chen. Anak ini benar-benar pandai bersembunyi. Jika bukan karena cermin pelacak yang diberikan kepadaku oleh Master Gunung, aku khawatir dia akan mampu menghindari kejaranku. Sayangnya, dengan cermin pelacak ini, selama aku bisa mengunci aura orang ini, jejak apapun yang ditinggalkannya akan terdeteksi, membuatnya mustahil baginya untuk lepas dari genggamanku. Kata Yang Mulia Juesan dingin. Matanya terukir ketidakpedulian. Namun, orang ini sungguh tangguh. Bahkan iblis tua dari ras iblis, Sisik Emas, telah datang menyelamatkannya. Terlebih lagi, Master Gunung bersedia memberiku cermin pelacak dan tidak membiarkannya pergi. Dia juga memerintahkanku untuk menangkapnya tanpa memberitahu orang luar. Rahasia apa yang dia simpan? Yang Mulia Juesan dipenuhi rasa ingin tahu yang tak habis-habisnya. Ketika para master seperti Yang Mulia Dunkong mendekat, dia dengan cerdik mundur ke belakang, menghindari menyinggung Sisik Emas. Namun semuanya masih membuatnya bingung. Itu Yang Mulia Juesan. Dia benar-benar memiliki harta karun yang bisa mengunciku. Pantas saja aku merasa selalu diawasi. Mata Qin Chen dingin. Diawasi terus-menerus dari belakang tentu saja tidak menyenangkan. Yang Mulia Juesan berada di puncak alam yang mulia manusia. Sama seperti si Duo Luo. Membunuhnya akan sangat sulit. Qin Chen mengerutkan kening. Seandainya kucing hitam besar tidak membawa Yang Mulia Iblis 9 kehidupan bersamanya saat pertempuran mereka sebelumnya dengan si Duo Luo, dia mungkin berada dalam bahaya. Meskipun kekuatan Qin Chen telah meningkat lagi, ia tidak dapat menjamin kemenangan sampai ia benar-benar menembus alam mulia. Terlebih lagi, ini terjadi setelah ia mengaktifkan darah Raja Kegelapan dan mengaktifkan pohon iblis Myriad Words. Jika ia terbongkar dan musuh melarikan diri, hasilnya akan menjadi bencana. Akan kulihat berapa lama Yang Mulia Juesan ini bisa bertahan. Cibir Qin Chen. Meskipun ia tidak dapat membunuh Yang Mulia Juesan, ia tahu musuh tidak dapat dengan mudah mengejarnya dan menahannya. Jadi ia tidak takut. Qin Chen terus maju, melesat menembus kehampaan. Ia menggunakan berbagai cara untuk mencoba menyingkirkan kejaran Juesan Zun. Tetapi perasaan misterius itu selalu ada dan ia sama sekali tidak dapat menyingkirkan kejaran Juesan Zun. Akhirnya, setelah sebulan perjalanan, boom, sebuah benua yang luas muncul di hadapan Qin Chen. Ya Tuhan, Qin Chen terkejut. Ini bukan benua, melainkan hamparan luas tak terbatas. Rasanya tak berujung, sunyi dan dalam, dengan atmosfer yang menyesakkan. Medan Perang Myriad Raches. Apakah ini medan perang Myriad Raches? Qin Chen terbang ke medan perang Myriad Raches dan langsung merasakan aura mengerikan menekannya, membuat napasnya sesak. Mari kita cari tahu di mana ini dulu. Qin Chen tidak ragu dan segera memasuki medan perang Myriad Raches. Medan perang Myriad Raches sangat luas dan tak terbatas. Dalam hal luas, bahkan 4 alam surgawi yang digabungkan dengan laut pasang surut Void tidak dapat menandinginya. Karena medan perang Myriad Raches ini dipenuhi oleh para master dari semua ras, luasnya tak terbatas. Melintasi benua ini, sesosok terbang dengan cepat. Itu adalah Qin Chen. Sosoknya tersembunyi di kehampaan. Sama sekali tidak terdeteksi. Medan perang Myriad Raches terbagi menjadi banyak faksi, yang mencakup semua kekuatan dari berbagai ras. Namun, kecuali jika itu adalah markas besar, kekuatan berbagai ras berfluktuasi setiap hari, sehingga tidak ada yang tahu klan mana yang saat ini menguasai area ini atau faksi mana yang ditempatkan di sana. Namun, selama beberapa hari, area itu tetap sunyi senyap, seolah tak berpenghuni. Qin Chen tiba-tiba berhenti. Dengan suara gemuruh, bumi tiba-tiba berguncang hebat, seperti gempa bumi. Qin Chen menatap ke kejauhan dan melihat gelombang muncul di sebelah kiri, menghantam mereka.
Itu bukan gelombang, melainkan pasukan. Mereka sedang bergerak maju atau mundur dengan kecepatan yang sangat tinggi. Binatang iblis raksasa sebesar gunung berlari kencang di tanah. Burung rok emas dengan sayap terbentang selebar 1000 kaki berkibar. Dan para prajurit iblis berbaju besi, menghunus tombak, melayang di udara. Banyak dari makhluk-makhluk ini sangat kuat, memancarkan aura yang begitu mengerikan sehingga ketika jumlah mereka mencapai masa kritis, perjalanan mereka saja mengguncang bumi, seolah-olah langit runtuh dan bumi runtuh. Ini adalah pasukan yang kalah. Qin Chen melirik beberapa kali lagi dan yakin bahwa pasukan biasa tidak akan berbaris seperti ini. Apalagi membawa begitu banyak yang terluka. Mereka juga tidak akan begitu putus asa dan terburu-buru. Ada sebuah bendera pertempuran. Qin Chen melihatnya. Simbol klan serigala. Yang dipegang oleh manusia serigala raksasa setinggi beberapa kaki. Manusia serigala ini juga menunggangi serigala raksasa setinggi beberapa puluh kaki. Pasukan itu tiba dengan cepat dan tergesa-gesa. Tentu saja, beberapa prajurit terdepan ketika melihat Qin Chen, langsung menunjukkan niat membunuh. Namun, setelah menyadari bahwa dia manusia, mereka segera menurunkan kewaspadaan mereka. Anak manusia, mengapa kau sendirian? Berbaliklah, teriak prajurit di depan pada Qin Chen. Kau dari faksi mana? Dan mengapa kau di sini? Hati-hati. Nyawamu dalam bahaya. Teriak para ahli iblis. Apa maksudnya? Pikiran Qin Chen tiba-tiba tersadar. Dan ia pun mengerti. Ia berkata dengan suara berat. Ada pengejar di belakangmu. Haha. Kau tahu. Kenapa kau tidak lari saja? Seorang prajurit serigala tertawa. Aku tidak tahu dari mana asal prajurit manusia ini. Dia begitu gegabah. Haha. Seorang master serigala tertawa. Bab 3736 Zerg. Pasukan bergemuruh, dan banyak ahli klan serigala melarikan diri dengan kecepatan yang mengerikan. Dari kejauhan, langit tampak semakin gelap dan matahari mulai terbenam. Melihat sekeliling, pasukan itu dipenuhi dengan prajurit-prajurit kuat, dan para prajurit klan serigala membentuk formasi pertempuran. Bahkan saat mereka terbang, mereka mempertahankan gerakan yang sangat teratur. Ini pasti klan iblis. Wus, Qin Chen terbang mendekat. Mendekati pasukan klan serigala. Berhenti, teriak seorang ahli klan serigala. Menatap Qin Chen. Semuanya. Saya baru di medan perang 10.000 klan. Saya tidak sengaja tersesat dan tidak tahu harus kemana. Saya beruntung bertemu kalian. Tolong bantu saya. Qin Chen buru-buru membungkuk. Klan iblis dan klan manusia berada di pihak yang sama. Dan hubungan antara kedua belah pihak relatif baik. Terbukti dari peringatan dan senyuman mereka sebelumnya. Bukan apa-apa. Hanya seorang pemuda manusia. Sekalipun dia mata-mata klan iblis, dia tidak akan menimbulkan banyak masalah. Kata prajurit klan serigala yang sebelumnya telah memperingatkan Qin Chen. Haha. Biarkan dia menyusul. Kalau tidak, jika pasukan di belakang menyusul, anak ini akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Banyak prajurit klan serigala membela Qin Chen. Sikap mereka cukup positif. Masuk, kata ahli klan serigala yang sebelumnya berteriak sambil mengerutkan kening. Qin Chen langsung gembira dan membungkuk. Terima kasih. Di hadapan begitu banyak prajurit klan serigala, Qin Chen tidak ingin terlihat terlalu mencolok. Terutama karena ia tidak ingin bersembunyi di dalam cakram giok penciptaan Qian Kun. Terlebih lagi, aura yang mulia Juesan selalu mengikuti dari belakang. Dengan mengikuti pasukan klan serigala ini, ia tidak hanya dapat memahami situasi di medan perang semua ras, tetapi ia mungkin juga dapat menghindari kejaran yang mulia Juesan. Qin Chen segera bergabung dengan pasukan klan serigala dan berlari bersama mereka. Karena terlambat, ia berbalik dan sudah berada di belakang pasukan. Menoleh ke belakang, ia melihat gelombang datang dari kejauhan. Itu juga pasukan yang sangat besar, dengan panji-panji iblis hitam menyala yang berkibar tertiup angin. Menengok ke belakang, terlihat awan kekuatan iblis menyapu langit, menutupi matahari. Itu adalah pasukan iblis. Qin Chen terdiam. Sebelumnya, ia tak pernah bertemu siapapun, atau bertemu dua pasukan sekaligus. Pasukan ini, yang jelas dipimpin oleh seorang guru terhormat, dipenuhi dengan niat membunuh dan momentum yang luar biasa. Meskipun banyak prajurit hanya berada di level Saint Lord,
Dan beberapa pengawalnya hanya berada di puncak kultivasi Heavenly Saint. Kekuatan gabungan mereka cukup biasa. Namun aura yang tercipta dari kekuatan gabungan mereka cukup untuk membuat hati Qin Chen bergetar. Tempat ini berbeda dengan tempat-tempat seperti Eastern Heaven Realm. Bahkan organisasi bandit seperti Void Tidalsi bertarung tanpa banyak struktur. Di sini, di medan perang semua ras, jelas bahwa pergerakan para prajurit ini dipandu oleh formasi pertempuran yang unik, yang mampu memobilisasi kekuatan gabungan semua. Ini sungguh luar biasa. Hei, anak manusia ini tidak terlihat mengesankan. Dia masih muda, tapi dia cukup cepat. Sebaiknya kau mengikutinya. Kalau tidak dia akan tersangkut di belakang pasukan dan langsung hancur berkeping-keping. Haha. Kata seorang prajurit serigala. Mereka dikelilingi lingkaran cahaya. Dan mereka bergerak maju bersama dengan kecepatan yang mencengangkan. Tetapi mereka tidak bisa mengimbangi Qin Chen. Terlihat bahwa ini adalah formasi pertempuran yang dibentuk oleh hubungan darah unik antara suku serigala mereka. Yang sangat ajaib. Qin Chen berlari. Mengamati bagian belakang sambil mengeluarkan beberapa botol giok dan menyerahkannya kepada para prajurit serigala yang menyambutnya. Terima kasih atas kebaikan kalian. Ini hanya hadiah kecil. Terimalah. Hah, para prajurit klan serigala mengambil botol giok itu, membukanya, dan langsung terkejut. Ini ramuan tingkat Saint Lord. Kau, bocah manusia, sungguh murah hati. Nak, jangan bawa harta karun seperti ini lagi ke sini. Kita berada di medan perang ini dengan pasukan yang besar. Kalau tidak, kau akan mati. Seorang prajurit klan serigala memperingatkan. Apa maksudmu? Tanya Qin Chen bingung. Begini, kami ras iblis. Berjuang bersama kalian manusia di medan perang Myriad Raches. Jadi kami menawarkan harta karun ini. Tapi kau tidak tahu. Untungnya, kau menawarkannya di tengah pasukan besar ini. Kami tidak berani bertindak gegabah. Tim penegak hukum ada di sini. Jika kami membunuhmu, itu akan dicatat oleh tim penegak hukum. Yang berarti kami telah memutuskan aliansi antara manusia dan iblis dan akan berujung pada persidangan. Itu sebabnya tidak ada yang tergoda. Petik 2. Tapi jika ada orang di luar yang melihatmu membawa harta karun ini, kau pasti akan menjadi sasaran. Membunuh orang untuk mencuri harta karun ini. Medan perang Myriad Raches ini begitu sunyi. Siapa yang tahu kalau aku membunuh seseorang? Qin Chen terkejut. Pernyataan itu memang benar. Kemudian, Qin Chen sengaja berusaha menjalin hubungan baik dengan pihak lain. Berlari secepat mungkin sambil mengobrol. Satu pasukan melarikan diri. Yang lain mengejar mereka dengan ganas. Rupanya, perang telah terjadi sebelumnya. Dan klan serigala telah dikalahkan. Jadi mereka melarikan diri. Sementara pihak yang menang mengejar mereka tanpa henti. Pelarian ini berlangsung selama beberapa hari. Hingga akhirnya, Qin Chen melihat sebuah perkemahan besar di kejauhan. Benderanya berkibar-kibar. Boom! Merasakan kedatangan pasukan itu. Aura dahsyat meletus dari perkemahan. Dan aura iblis yang mengerikan melonjak keluar. Mereka adalah Raja Iblis. Di dalam perkemahan ini, beberapa Raja Iblis berenang dengan kekuatan iblis yang mengerikan. Aura itu begitu mencengangkan hingga membentuk bayangan-bayangan mengerikan yang menjulang tinggi di atas perkemahan. Menjulang tinggi bagai lautan luas. Menggetarkan langit dan bumi. Saat mereka mendekati perkemahan, para pengejar akhirnya berhenti. Dari barisan iblis, segerombolan serangga yang padat. Masing-masing berkepala seperti jerami dan bersayap membelah udara. Mata mereka merah, muncul. Mereka menatap perkemahan dan berhenti. Hahaha. Dasar bajingan Walazer. Kalau berani, teruslah kejar kami. Pasukan klan serigala juga berhenti. Kesombongan mereka kembali muncul. Masing-masing berbicara dengan arogan kepada monster serangga menjijikan yang diselimuti energi iblis di kejauhan. Setelah berhari-hari melarikan diri, akhirnya mereka tak perlu lagi melarikan diri dalam keadaan menyedihkan seperti itu. Pasukan iblis yang mengejar segera berhenti dan berbalik. Pasukan klan serigala dan perkemahan di belakang mereka tidak mengirimkan para ahli mereka untuk mengejar, melainkan mundur ke perkemahan mereka untuk beristirahat. Ayo, nak, pergilah ke tenda kami dan istirahatlah. Meskipun kau bukan dari klan serigala kami, kita masih satu aliansi. Jadi jangan masuk ke area perkemahan inti kami. Selama beberapa hari terakhir,
Qin Chen sudah cukup akrab dengan beberapa prajurit klan serigala. Para prajurit ini menyambutnya dengan hangat dan mengajak Qin Chen masuk ke perkemahan. Setelah berbincang-bincang selama beberapa hari ini, Qin Chen telah memperoleh pemahaman umum tentang situasi setempat. Pasukan klan serigala ini merupakan cabang pegunungan Wan Yao dari klan iblis. Tentu saja, mereka hanyalah salah satu pasukan utama di pegunungan Wan Yao. Perkemahan ini, selain klan serigala, juga mencakup beberapa ras lain dari pegunungan Wan Yao. Sebelumnya, mereka pernah berhadapan dengan Walazer, cabang dari klan iblis. Seperti klan manusia, klan iblis bersekutu dengan ras lain, seperti klan iblis, untuk bersama-sama menyerang klan iblis di medan perang pegunungan Wan Yao. Namun, sebagai kekuatan besar yang pernah menghancurkan alam surgawi, klan iblis, selain memiliki banyak ras sendiri, juga telah mengumpulkan banyak ras elit di bawah naungannya. Zerg adalah salah satunya. Bab 3737 saudara melakukannya. Perkemahan pegunungan Myriad Demons berbatasan dengan Walazer, suku Zerg utama dalam Myriad Demons, yang menyebabkan seringnya terjadi pertempuran memperebutkan wilayah. Perang tentu saja ada pemenang dan pecundangnya. Dan kali ini, klan serigala menderita kekalahan kecil. Tentu saja, para pemimpin tertinggi klan serigala tidak berpartisipasi dalam perang ini. Hanya jenderal mereka yang memimpin pasukan. Qin Chen juga telah mengetahui tentang perkemahan pasukan seperti Istana Dewa Bintang, Gunung Dewa Dayu, dan Tiangong. Meskipun orang-orang ini pernah mendengar tentang pasukan tersebut, mereka bahkan tidak dapat menentukan lokasi persisnya. Empat alam surgawi sangat luas, tetapi medan perang Myriad Raches bahkan lebih luas. Lebih lanjut, medan perang Myriad Raches adalah medan perang yang dipenuhi pasukan dari semua ras yang bersaing memperebutkan wilayah dan sumber daya. Bagi pasukan besar untuk menguasai satu lokasi selama lebih dari 10.000 tahun dianggap suatu prestasi. Lebih lanjut, meskipun klan iblis dan klan manusia adalah sekutu, mereka tetaplah dua ras yang terpisah. Dalam perang melawan klan iblis, ras segudang tentu saja menolak untuk tunduk pada klan manusia. Ketika perjanjian ras segudang ditandatangani, dinyatakan bahwa kontribusi setiap ras dalam perang melawan klan iblis akan menghasilkan status dan keuntungan yang berbeda-beda setelah kemenangan. Tentu saja, ras segudang lainnya sangat termotivasi, berharap untuk membasmi lebih banyak iblis dan mendapatkan lebih banyak jasa militer, sehingga mengamankan posisi yang lebih tinggi di depan ras lain di masa depan. Akibatnya, setiap ras segudang memiliki wilayahnya sendiri, yang seringkali bergeser karena konflik. Selama puluhan ribu tahun, kecuali salah satunya merupakan faksi yang berkerabat dekat, mustahil untuk menentukan lokasi pasti pasukan manusia, seperti Tiangong. Mungkin leluhur pegunungan iblis segudang tahu, tetapi bisakah Qin Chen menanyakan hal sepele seperti itu? Dia bahkan tidak mau bertemu mereka. Qin Chen sangat tertekan. Dia jelas telah tiba di medan perang ras segudang berdasarkan informasi yang diberikan oleh penguasa racun kekacauan. Namun dia merasa seperti orang bodoh, benar-benar bingung kemana harus pergi. Medan perang Myriad Raches telah berubah begitu drastis selama bertahun-tahun sehingga informasi yang diberikan oleh Chaos Poison Lord kini sudah ketinggalan zaman. Ia terdiam. Kalau begitu, aku akan tinggal di Camp Kompi Myriad Demon Mountains selama beberapa hari sebelum membuat rencana apapun. Qin Chen merenung, mengambil keputusan. Tugas paling mendesak adalah menyelesaikan masalah dengan Jue Sanzun. Orang ini telah mengikutinya selama ini dan benar-benar mengganggu. Jika ia tidak disingkirkan, kebencian di hatinya akan tak tertahankan. Namun, bagaimana cara menyingkirkannya masih menjadi rencana jangka panjang Qin Chen. Qin Chen mengikuti suku serigala ke dalam kamp dan melihat kamp-kamp itu dari kejauhan. Ia melihat tenda-tenda satu demi satu, begitu padat sehingga ujungnya hanya sejauh mata memandang. Di beberapa area, di beberapa tenda, aura berdarah membumbung ke langit. Begitu mengerikan hingga cukup untuk mengejutkan siapapun. Jangan lihat, itu wilayah Raja Iblis. Prajurit biasa akan menderita patah tulang jika mereka mendekat. Mereka tidak akan sanggup menahannya. Lagi pula, itu wilayah terlarang. Di wilayah medan perang ini, mereka tidak perlu bersembunyi. Yang kuat dihormati, kata ahli suku serigala itu kepada Qin Chen. Di saat yang sama,
Qin Chen juga melihat lebih banyak iblis berdatangan, muncul, dan mendekat satu demi satu. Mereka semua adalah para master dari pegunungan 10.000 monster kita. Mereka ingin memasuki medan perang 10.000 ras untuk melatih dewa mereka sendiri. Adik kecil, ku dengar kau bilang kau berasal dari 4 alam surgawi sebelumnya. Kau juga harus tahu bahwa sulit untuk menembus ke tingkat yang mulia di belakang alam surgawi saat ini. Hanya medan perang 10.000 ras yang bisa melakukannya. Titik. Hal yang sama berlaku untuk alam iblis tempat ras iblis kita berada. Oleh karena itu, selalu ada para master yang datang ke sini untuk membaptis diri mereka sendiri. Qin Chen berjalan sambil memahami aturan di sini. Di sini sangat bebas. Setelah berada di medan perang untuk sementara waktu, kau bisa pergi kapanpun kau mau. Tidak akan ada yang peduli. Tiba-tiba, teriakan kaget terdengar dari kejauhan, menggemparkan seluruh perkemahan dengan kegaduhan dan kegembiraan. Seorang anggota klan anjing bermata tiga memiliki indera yang sangat sensitif. Kali ini, ia mengendus sesuatu yang misterius di medan perang, mengubah jalannya pertempuran dan meraih pahala yang luar biasa. Ia dan beberapa orang lainnya telah diberi kesempatan untuk dibaptis di kolam roh setan segudang, langsung menembus alam dan memimpin pasukan yang besar. Mendengar kabar tersebut, para anggota klan serigala dipenuhi rasa iri dan cemas. Mengapa keberuntungan seperti ini tidak menimpa mereka? Terlebih lagi, karena baru saja mengalami kekalahan. Mereka takut akan menghadapi semacam hukuman. Medan perang berbagai ras ini telah menyaksikan peperangan selama ribuan tahun, yang mencakup berbagai zaman. Ada banyak harta dan zaman, dan peluang dapat dengan mudah ditemukan. Qin Chen tercengang. Tak heran jika banyak ahli bersedia bergabung dengan mereka. Mereka yang beriman dapat mengasah keterampilan mereka di sini, sementara yang lain juga dapat menerima pahala yang melimpah. Kolam roh Myriad Demons adalah kolam spiritual paling elit di pegunungan Myriad Demons. Kolam ini dapat mengaktifkan garis keturunan kuno dan memungkinkan ras iblis kembali ke wujud leluhur mereka, sebuah kesempatan yang tak tertandingi. Sayangnya, di dalam pegunungan Myriad Demons, hanya keluarga kerajaan yang memiliki kesempatan untuk masuk dan bertransformasi secara langsung. Iblis lain biasanya tidak memiliki kesempatan. Namun, di medan perang Myriad Raches, siapapun dengan prestasi militer yang memadai dapat masuk. Tentu saja menarik banyak master iblis dari pegunungan Myriad Demons untuk mencari kesempatan ini. Haha, aku selamat kali ini. Aku telah mendapatkan sepotong tulang kehidupan dari seorang raja iblis kuno, yang memungkinkanku untuk memahami makna mendalam dari sang raja. Saudara-saudara, aku akan pulang untuk mengejar santo klan kita dan menikmati hidup yang damai. Hehe, ketika aku kembali, aku bahkan menjadi seorang raja. Sampai jumpa lagi. Seorang master iblis tertawa terbahak-bahak dan menghilang dari formasi teleportasi. Seorang prajurit serigala mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Begitulah di medan perang. Mereka yang bertahan hidup secara alami akan kaya raya. Jika mereka masih hidup, mereka akan memanjakan diri dan bersenang-senang. Tapi setelah beberapa saat, mereka pasti akan kembali. Karena mereka yang pernah berada di medan perang tidak mungkin benar-benar bebas dan tenang. Apalagi di lingkungan seperti itu. Mereka tidak bisa tenang dan hidup menyendiri sampai mereka mati karena usia tua. Siapa yang rela layu dalam ketidakjelasan? Mereka semua ingin mati dalam kemegahan. Qin Chen terkejut bahwa banyak dari mereka yang turun dari medan perang memilih untuk menjalani kehidupan yang penuh kebejatan. Gaya hidup seperti ini sungguh memanjakan. Namun, ia juga tahu bahwa ini sebagian besar dilakukan untuk menghilangkan rasa takut akan hidup dan mati dan untuk bersantai dengan benar. Di saat yang sama, Qin Chen merasa sedikit khawatir. Bagaimana jika seorang yang mulia surgawi muncul dan menamparkan semua orang di medan perang sampai mati? Bukankah itu terlalu tidak adil? Apa yang kau pikirkan? Sistem pengawasan dan keseimbangan antara berbagai pihak sudah disepakati. Kita tidak bisa membiarkan seorang Celestial Venerable bertindak seperti itu. Itu kesepakatannya. Setelah semua Celestial Venerable bertindak, pertempuran akan menjadi penentu. Dalam keadaan normal, para Celestial Venerable memiliki wilayah pertempuran mereka sendiri. Dan itu adalah wilayah inti. Bagaimana mungkin mereka berada di tempat seperti ini? Bahkan, pada hari-hari biasa,
Celestial Venerable dari wilayah lain di alam celestial tidak akan muncul dan menyerang sesuka hati. Qin Chen ingin berkata, kenapa tidak? Celestial Venerable dari Istana Dewa Bintang dan Gunung Dewa Dayu semuanya mencoba menamparku sampai mati. Kelompok prajurit klan serigala ini cukup murah hati. Menarik Qin Chen untuk minum. Riang dan heroik. Ayo, saudaraku, kita minum. Seorang prajurit klan serigala mendekat dengan gelas anggur seukuran baskom dan menepuk bahu Qin Chen. Jika bukan karena daging Qin Chen yang keras, tulang kebanyakan orang pasti sudah hancur oleh pukulan itu. Bab 3738 Batu Iblis. Adik kecil, aku mengagumi keberanianmu datang ke medan perang 10.000 ras sendirian. Namun, tidak baik bagimu untuk terus seperti ini. Medan perang ini terlalu berbahaya. Ku dengar kau berasal dari surga di belakang umat manusia. Aku memberimu saran. Tinggalkan medan perang 10.000 ras dan cari pasukan manusia untuk bergabung terlebih dahulu. Bergabunglah dengan pasukan mereka. Lalu raih pahala militer. Kalau tidak, kau akan mudah mati. Benar, meskipun ada penjelajah tunggal di medan perang 10.000 ras, dan bahkan ada cukup banyak, mereka semua adalah orang-orang luar biasa. Dan banyak di antaranya berada di tingkat yang mulia. Beraninya orang suci biasa berkeliaran seperti ini. Apa kau pikir mereka tidak akan mati dengan cepat? Jika kau tidak memiliki pasukan manusia terbaik untuk bergabung, kau juga bisa pergi ke beberapa aliansi 10.000 ras. Banyak orang enggan mengikuti pasukan besar, dan mereka lebih suka bergabung dengan aliansi 10.000 ras untuk berteman. Di sana, jika mereka menyukai seseorang, mereka bisa pergi berkelompok 3 atau 5 orang untuk membentuk tim kecil, yang akan jauh lebih aman dan lebih cocok daripada terburu-buru seperti ini. Sekelompok kakak serigala berbicara dari hati dan sangat antusias. Hati Qin Chen tersentuh oleh apa yang didengarnya. Tetapi ia terdiam cukup lama sebelum akhirnya mengucapkan beberapa patah kata. Tidak adakah yang mengawasi minummu di medan perang? Tidak ada seorang pun dari pengadilan militer yang berpatroli. Jangan bandingkan tempat ini dengan pasukan manusia. Jika kau bisa meraih prestasi dan menganggap dirimu layak, kau bahkan bisa mengejar bidadari suku bersayap, peri, atau dewa mimpi. Tidak ada yang akan mengganggumu. Hari itu, para prajurit klan serigala minum banyak-banyak, terus berlanjut hingga larut malam. Bagaimanapun, mereka telah menderita kekalahan, dan masing-masing dari mereka dipenuhi dengan kebencian. Namun, mereka menahan diri dan tidak mabuk berat. Bukan karena mereka takut akan keadilan militer, melainkan karena di tempat seperti medan perang Myriad Ratches, mabuk sama saja dengan mempertaruhkan nyawa. Hanya sedikit veteran yang bertahan selama ini yang berani bertindak sembrono itu. Selama beberapa hari berikutnya, Qin Chen mengumpulkan informasi, terutama tentang kamp klan iblis di dekatnya. Hal ini membuat para prajurit klan serigala gelisah, dan mereka memperingatkannya untuk tidak mempertaruhkan nyawanya dengan mencari jasa militer dari klan iblis. Jika jasa begitu mudah diperoleh, mereka tidak akan bertahan selama bertahun-tahun. Qin Chen mengangguk setuju. Setelah beberapa hari, ia mulai memahami kekuatan iblis di dekatnya. Sebuah rencana perlahan terbentuk di benak Qin Chen. Hampir selesai. Jika kita tidak pergi sekarang, Yang Mulia Juesan akan datang mencari kita. Hari itu, Qin Chen mengucapkan selamat tinggal kepada sekelompok prajurit serigala, berbalik dan meninggalkan kamp, menyembunyikan keberadaannya dan menghilang ke langit. Ledakan. Tak lama setelah Qin Chen pergi, sesosok yang memancarkan aura dahsyat muncul di kehampaan di luar perkemahan Gunung 10.000 Iblis. Ia mendekati perkemahan itu, memegang cermin yang memancarkan serangkaian jejak samar. Hah, anak ini benar-benar memasuki perkemahan iblis ini. Orang yang datang adalah Yang Mulia Juesan. Ia mengerutkan kening, menatap perkemahan iblis di hadapannya. Ini adalah wilayah iblis. Meskipun ia seorang ahli manusia dan sekutu, ia tidak bisa begitu saja menerobos masuk. Itu akan ada konsekuensinya. Namun, karena ini melibatkan perintah dari Qin Chen dan Master Gunung, ia tentu saja tidak bisa pergi begitu saja. Ia mengikuti jejak dan mendekati perkemahan iblis. Boom! Tepat saat ia mendekat, aura mengerikan tiba-tiba muncul dari perkemahan iblis, berubah menjadi awan iblis yang mengerikan. Energi iblis yang mengepul melonjak, membentuk penghalang alami.
Di dalam perkemahan iblis, formasi besar muncul. Cahaya menyilaukan menyelimuti segalanya. Berhenti. Siapa kau, Master? Berani mengganggu perkemahan iblis di Gunung 10.000 Iblis. Raungan menggema. Diikuti oleh beberapa aura mengerikan yang membubung. Mereka adalah beberapa venerable klan iblis. Memancarkan aura tajam saat mereka menatap dingin ke arah venerable Juesan di depan mereka. Di dalam perkemahan, semua prajurit iblis terbangun dengan kaget. Mendongak. Mereka melihat sesosok berdiri gagah di langit, menghadapi seluruh perkemahan iblis mereka. Itu adalah seorang master venerable manusia. Dan auranya luar biasa kuat. Di puncak level venerable manusia. Mengapa master seperti itu berani menyusup ke perkemahan iblis kita? Banyak prajurit iblis tersentak kaget. Seorang master venerable sudah menjadi jenderal yang kuat di pinggiran medan perang 10.000 klan. Memimpin kekuatan yang sangat besar. Seorang master di puncak level venerable manusia bahkan lebih luar biasa. Misalnya, meskipun ada seorang venerable iblis di seluruh perkemahan mereka, tidak ada satupun iblis yang benar-benar mencapai puncak level venerable manusia. Beberapa master baru saja mendekati puncak. Sekarang, intrusi nekat dari seorang venerable manusia puncak menjadi penyebab kekhawatiran bagi mereka. Tentu saja, mereka hanya terkejut. Bagaimanapun, ini adalah perkemahan iblis. Jika musuh datang dengan pasukan besar, mungkin akan ada masalah. Namun, hanya dengan satu orang, di dalam perkemahan yang saling terhubung ini, mereka tidak perlu takut. Banyak prajurit iblis menengadah ke langit dan melihat sosok sebesar gunung menjulang tinggi di atas langit bak dewa perang. Sekilas pandang saja sudah cukup untuk membuat banyak prajurit iblis terkagum-kagum. Jantung mereka berdebar ketakutan. Musuh itu terlalu kuat, sahabat manusiaku. Kita manusia dan iblis adalah sekutu. Mengapa kau datang ke perkemahan gunung 10.000 iblis kami dengan begitu agresif? Sebuah suara tua menggelegar dari perkemahan. Bergema seperti lonceng yang menggema, memekakkan telinga. Aku yang mulia Juesan dari Gunung Dewa Dayu. Aku datang ke sini untuk mencari seseorang. Apakah ada manusia seperti itu di antara perkemahan iblismu? Yang mulia Juesan berbicara. Suaranya rendah namun terdengar jelas. Mencari manusia. Kau bercanda. Kawan, ini adalah perkemahan pegunungan 10.000 iblis kami. Bagaimana mungkin ada manusia di sini? Sesosok agung muncul, meninggalkan jejak bayangan yang tak terhitung jumlahnya di udara saat ia berdiri dengan gagah. Ia adalah leluhur klan macan tutul bayangan dari perkemahan pegunungan segudang iblis. Seorang yang mulia manusia yang hampir mencapai puncak. Ia menatap yang mulia Juesan dengan sungguh-sungguh. Gunung Dewa Dayu adalah kekuatan manusia tertinggi. Tuannya adalah seorang yang mulia surgawi. Sosok berpangkat tinggi dalam umat manusia. Meskipun pegunungan segudang iblis kuat, mereka enggan menyinggung faksi semacam itu dengan gegabah. Anak manusia, beberapa ahli dalam pasukan serigala yang telah menghabiskan banyak waktu bersama Qin Chen menatap dengan mata terbelalak. Mereka semua teringat Qin Chen, yang baru saja pergi, dan yang penampilannya hampir identik dengan deskripsi. Desis. Siapakah anak laki-laki itu? Seorang yang mulia manusia puncak dari Gunung Dewa Dayu datang untuk menyelidiki dan bertanya. Mereka semua berasumsi Qin Chen hanyalah seorang ahli manusia biasa. Sekarang tampaknya ia kemungkinan besar adalah sesuatu yang luar biasa. Meskipun terkejut, para prajurit serigala tetap diam. Aura orang ini pernah terkondensasi di sini. Mustahil auranya tidak ada di sini, kata Juesan Zun dingin. Qin Chen terlalu penting, bahkan jika itu berarti menyinggung pegunungan Myriad Demons, dia akan menemukannya. Swiss. Dia mengeluarkan sebuah batu suci kuno dan berkata, aku punya batu pengubah iblis di sini. Siapapun yang mengungkapkan keberadaan anak itu akan mendapatkan batu itu. Boom, begitu kata-kata ini keluar, perkemahan di bawah tiba-tiba meledak dalam kegembiraan. Bab 3739 Limbah. Ini benar-benar batu transformasi iblis. Kau benar, darahku mendidih saat aku mengeluarkan benda ini. Petik 2. Harta karun yang luar biasa. Siapakah anak manusia itu yang memaksa yang mulia Juesan ini menyerahkan batu transformasi iblis? Sungguh suatu kemurahan hati yang luar biasa. Perkemahan di pegunungan 10.000 iblis meletus dalam diskusi yang ramai.
hampir meledak dalam kegembiraan. Alasannya sederhana. Batu transformasi iblis itu sangat berharga bagi para prajurit iblis. Batu transformasi iblis adalah wujud fosil darah seorang raja iblis yang telah jatuh. Hanya dimiliki oleh seorang ahli setingkat raja iblis. Batu itu melambangkan kristalisasi dan esensi garis keturunan tersebut. Meskipun fosil semacam itu tidak terlalu berguna bagi ras lain, batu itu sangat berharga bagi para penguasa iblis. Untuk mendapatkan batu transformasi iblis, memurnikannya, dan menyerapnya, mereka dapat, sampai taraf tertentu, memperoleh wawasan seumur hidup. Dan kekuatan garis keturunan iblis tersebut, mungkin, karena aura dan garis keturunan yang sangat berbeda antar ras iblis. Seorang ahli iblis yang memiliki batu transformasi iblis mungkin tidak langsung mencapai alam yang mulia. Namun, benda ini sungguh luar biasa. Sekalipun mereka gagal mencapai alam yang mulia secara langsung, benda ini akan lebih lanjut. Bagi para raja iblis dengan pangkat yang sama, harta karun seperti batu transformasi iblis sangatlah berharga. Memungkinkan mereka untuk memahami Dao dan garis keturunan raja iblis lainnya serta mendapatkan wawasan berharga. Justru karena pentingnya batu transformasi iblis, ketika seorang raja iblis gugur di medan perang Myriad Raches, batu transformasi iblis yang dihasilkan biasanya dikumpulkan oleh para penguasa iblis lainnya. Sangat sedikit yang berhasil kembali ke medan perang Myriad Raches, dan biasanya hanya beredar di pasar gelap. Oleh karena itu, ketika Yang Mulia Juesan mengeluarkan batu transformasi iblis, para prajurit iblis yang tak terhitung jumlahnya yang hadir langsung tercengang. Harta karun seperti itu mustahil bagi mereka untuk didapatkan dalam keadaan normal. Yang Mulia Juesan, mengapa Anda memiliki batu transformasi iblis milik Raja Iblis saya? Boom! Saat batu transformasi iblis dikeluarkan, aura yang menjulang tinggi tiba-tiba melonjak di antara perkemahan pegunungan 10.000 iblis. Niat membunuh setajam pedang surgawi tercurah. Dengan dingin mengunci tatapannya pada Yang Mulia Juesan. Tenanglah. Semuanya, batu transformasi iblis ini kudapatkan setelah membunuh seorang penguasa aliansi iblis. Bukan dengan memenggal kepala Yang Mulia Iblis. Lagi pula, kita manusia dan iblis adalah sekutu 10.000 ras. Kalau tidak, mengapa aku gegabah memberikannya padamu? Yang Mulia Juesan berkata dengan tenang, mengangkat batu transformasi iblis tinggi-tinggi di udara. Siapapun yang memberitahuku nasib bocah manusia itu akan menyimpan batu transformasi iblis ini. Sambil terkekeh, beberapa prajurit klan serigala perang di bawah mereka. Mata mereka merah padam karena kegembiraan. Darah mereka mendidih. Ini adalah batu transformasi iblis. Bagaimana mungkin mereka tidak tergoda? Namun, setelah saling melirik, mereka secara mengejutkan menahan diri. Yang Mulia Juesan, orang yang kau cari tidak ada di sini. Segera pergi. Atau jangan salahkan kami, pegunungan segudang iblis, karena bersikap kasar. Seorang Raja Iblis berteriak dingin. Boom! Di antara langit dan bumi, matahari yang menyala-nyala muncul. Aura yang membakar meletus, membakar langit dan bumi. Itu adalah seekor phoenix raksasa yang menyala-nyala. Mata merahnya berkilauan dengan cahaya dingin. Dan ia berteriak dengan tegas. Senior, aku tahu. Pada saat ini, sebuah teriakan keras terdengar dari dalam perkemahan serigala. Seorang prajurit serigala yang mengenakan baju rantai, ditutupi bulu serigala tebal, dan dengan bekas luka di wajahnya, berteriak dengan tergesa-gesa. Kuilin, prajurit serigala lainnya memelototinya, seolah dikhianati. Semuanya, ini adalah batu pengubah iblis. Mengapa kalian meninggalkan harta karun seperti itu demi seorang anak manusia yang kalian temui secara kebetulan? Prajurit serigala bernama Kuilin memamerkan giginya dan berkata, Senior Juesan, aku tahu tentang anak manusia itu. Prajurit klan serigala bernama Kuilin berteriak. Matanya menyala-nyala. Petik 2. Sua, Yang Mulia Juesan melesat. Tiba-tiba mendarat di perkemahan. Menatap prajurit klan serigala itu. Senior, anak ini pernah berada di perkemahan klan serigala kita sebelumnya. Mengikuti pasukan klan serigala kita kembali ke perkemahan Kompi. Dia mengaku berasal dari belakang alam surgawi manusia dan pergi belum lama ini. Kata ahli bernama Kuilin dengan tergesa-gesa. Tubuhnya gemetar.
tak mampu menahan tatapan Yang Mulia Juesan. Esensinya hampir runtuh, lawannya terlalu kuat. Yang Mulia Juesan mengeluarkan cermin pelacak dan dengan cepat menyinarinya ke segala arah. Sesaat kemudian, wajahnya menjadi gelap gulita. Bajingan kecil ini. Dia benar-benar lolos lagi. Dia pikir dia telah mengikuti ke sini dan menemukan jejak Qin Chen. Tetapi dia tidak menyangka Qin Chen sudah pergi. Sialan, sebuah batu transformasi iblis terbuang sia-sia. Yang Mulia Juesan tak kuasa menahan amarahnya. Boom! Energi mengerikan meletus dari tubuhnya. Tiba-tiba, dengan bunyi gedebuk, 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 para prajurit klan serigala di sekitarnya mundur berhamburan. Dada mereka sesak, hampir menyemburkan darah. Tatapan mereka melotot. Senior, kata prajurit klan serigala, Kuilin, dengan cemas. Cukup, boom, beberapa raja iblis yang mengerikan turun. Di dalam perkemahan klan serigala, seorang master klan serigala, tubuhnya bagaikan besi dan baja, turun. Ia memancarkan aura yang dahsyat. Auranya yang agung bagaikan lautan luas. Yang Mulia Juesan, segera pergi. Atau aku akan menyalahkan pegunungan 10.000 iblis karena telah menghancurkan aliansi kita. Para raja iblis klan iblis ketakutan dan murka. Orang-orang Gunung Suci Dayu sudah bertindak terlalu jauh. Apa pendapat mereka tentang perkemahan pegunungan 10.000 iblis mereka? Jangan khawatir, aku tidak akan mengingkari janjiku. Ini adalah batu transformasi iblis. Yang Mulia Juesan melemparkan batu transformasi iblis, menahan amarahnya, dan dengan sekejap, lenyap. Setelah memasuki perkemahan klan serigala, ia telah mendeteksi keberadaan Qin Chen lagi dan dengan cepat melacaknya ke arah yang ditinggalkannya. Di dalam perkemahan pegunungan 10.000 iblis, setiap prajurit iblis menatap Kuilin, yang memegang batu transformasi iblis. Zon, lihatlah prajurit-prajurit hebat yang telah dilatih klan serigalamu. Cibir Raja Iblis Raksasa Api Luan. Beberapa raja iblis lainnya juga menatap tajam. Tekanan mengerikan menghujani prajurit klan serigala. Jenderal, serigala perang Kuilin bergidik. Ayo, bawa Kuilin pergi dan hukum dia selama 3.000 tahun. Kata Raja Iblis klan serigala perang Zon dingin. Wajahnya pucat pasi dengan niat membunuh. Jenderal, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kau tidak bisa menghukumku. Kata prajurit klan serigala Kuilin dengan ngeri. Medan perang klan 10.000 adalah tempat kebebasan, di mana hukuman tidak mudah diterima. Inilah mengapa prajurit klan serigala Kuilin berani berbicara. Kau tidak melakukan pelanggaran apapun. Kau telah berkhianat dan berkhianat. Diam-diam membuat kesepakatan dengan seorang manusia terhormat. Terlebih lagi, kau telah membawa seorang manusia terhormat ke perkemahan klan serigala perang kami. Aku tidak akan mengambil batu transformasi iblismu, tapi aku akan menghukummu dengan 3.000 tahun perbudakan. Apalagi yang ingin kau katakan? Zon menatap Kuilin. Kau berani melanggar perintah militer. Wajah Kuilin memucat saat ia dibawa pergi dengan ketakutan. Seketika, perkemahan itu meledak dalam diskusi. Meskipun Kuilin telah mendapatkan batu transformasi iblis, ia telah diturunkan statusnya menjadi budak selama 3.000 tahun dan menimbulkan permusuhan dari para jenderal klan serigala. Tidak jelas apakah ini kemenangan atau kekalahan. Wus, di luar perkemahan gunung 10.000 iblis, Juesan Venerable terbang dengan kecepatan tinggi. Bab 3740 Kamzer. Bajingan sialan itu. Dia benar-benar pergi begitu cepat, membuatku kehilangan batu transformasi iblis. Sungguh hina. Yang Mulia Juesan meluap dengan niat membunuh yang mengerikan. Amarahnya membubung bagai 1.000 dewa yang membubung ke angkasa. Berdengung, ia mengaktifkan cermin pelacaknya. Permukaannya berkelap-kelip, mengunci arah yang ditinggalkan Qin Chen. Ia membakar esensinya. Aura mulianya meresap ke udara, mengguncang zaman. Di alam surga timur, begitu ia mengaktifkan aura mulianya, ia bisa memanggil dao surgawi untuk menekannya. Tetapi di medan perang semua ras ini, ia bisa melepaskan kekuatan mulianya tanpa takut akan perlawanan. Bergemuruh, aura mulia yang tak berujung berubah menjadi pelangi ilahi, membubung ke angkasa. Pelangi abadi, menggantung tinggi di surga. Yang Mulia Juesan benar-benar murka. Di medan perang semua ras ini, ia tak repot-repot menyembunyikannya. Sosoknya bergerak bagai kilat.
melesat cepat melintasi angkasa, bertekad untuk segera melacak Qin Chen. Kalau tidak, siapa yang tahu trik apa yang akan dilakukan bocah ini? Wus, Yang Mulia Juesan melesat melintasi langit dengan kecepatan yang luar biasa, melesat cepat mengejar Qin Chen. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 10 hari. Setelah 10 hari, Yang Mulia Juesan melanjutkan pencariannya. Alisnya berkerut saat ia mendeteksi gelombang samar aura iblis ke arah yang dituju Qin Chen. Jelas mendekati perkemahan iblis. Mungkinkah anak itu telah ditangkap oleh iblis? Yang Mulia Juesan terkejut. Tetapi kemudian menyadari itu tidak mungkin. Qin Chen sangat cerdik. Ia telah melacaknya sepanjang jalan. Selalu mengawasinya. Namun tak pernah berhasil menangkapnya. Ia memiliki pikiran yang licik. Jauh dari mudah ditangkap oleh iblis. Tapi apa tujuannya mendekati perkemahan iblis? Apakah ia mencoba menghindari kejaranku? Tatapan Yang Mulia Juesan menyipit. Itu sangat mungkin. Setelah mengikuti Qin Chen begitu lama, jika ia tidak menyadari bahwa Qin Chen telah menemukannya, maka ia benar-benar idiot. Jika dia tahu seorang ahli tingkat atas sedang melacaknya, tetapi tidak bisa mengandalkan klan iblis, maka dia tidak punya pilihan selain pergi ke klan iblis. Hanya dengan pergi ke kamp musuh dia bisa menghindari pengejaran yang begitu terkenal. Perhitungan yang sangat mendalam. Yang Mulia Juesan mencibir dalam hati. Jika itu adalah rencana Qin Chen, maka dia naif. Memang, dia tidak bisa langsung memasuki kamp iblis seperti yang dia bisa. Atau bahkan bertanya. Tetapi hal yang sama berlaku untuk Qin Chen. Sebagai manusia, jika dia ditemukan oleh klan iblis, dia pasti akan menghadapi nasib yang lebih tragis. Anak itu mungkin sedang mencoba mencari tempat untuk bersembunyi di luar kamp iblis sekarang, sehingga aku tidak perlu mundur. Yang Mulia Juesan memikirkan Qin Chen yang gemetar di dekat kamp iblis, dan dia hampir ingin tertawa. Si idiot ini lebih suka memasuki wilayah iblis daripada menjadi sasaranku. Begitu aku menangkapnya, aku pasti akan mencium jiwanya dan mengikis keinginannya. Tanpa sepengetahuan Yang Mulia Juesan, Qin Chen, yang ia pikir sedang gemetar ketakutan di dekat perkemahan iblis, ternyata telah berjalan langsung menuju perkemahan Walazer. Di sebuah lembah yang jauh, perkemahan-perkemahan besar berdiri berjajar. Perkemahan-perkemahan ini memancarkan aura yang menjulang tinggi, luas, dan padat di dalam lembah. Inilah perkemahan Walazer, tidak seperti perkemahan terkonsentrasi di pegunungan Myriad Demon. Perkemahan Walazer tersebar, terbagi dalam wilayah seluas puluhan ribu kilometer persegi. Hal ini karena komunikasi Zerg berbeda dari ras lain, dengan metode komunikasi telepati mereka yang unik. Terlebih lagi, jumlah mereka terlalu banyak. Meskipun pasukan manusia dan iblis sangat banyak, jumlah mereka jauh lebih banyak daripada Zerg. Satu pasukan Zerg setidaknya 100, 1000, atau bahkan 10.000 kali lebih besar daripada pasukan manusia atau iblis. Ini karena Zerg sangat banyak. Lebih lanjut, tidak seperti ras manusia dan iblis. Mereka yang berada di bawah level Saint Surgawi hampir tidak memenuhi syarat untuk memasuki medan perang 10.000 ras. Bahkan Saint Lord dianggap lemah di sini. Dan Saint Surgawi secara efektif menjadi umpan meriam. Tetapi Zerg berbeda. Bahkan Saint Bumi dan Saint Mortal akan menyerang mereka. Begitu mereka bergerak, mereka menjadi satu ras utuh, mengandalkan jumlah untuk menang. Ketika pasukan Zerg yang padat menyerang serempak, bahkan 1 juta Saint Bumi yang digabungkan, dapat melepaskan kekuatan yang menghancurkan. Ini adalah fondasi bagi kelangsungan hidup Zerg. Hal ini juga menyebabkan perkemahan mereka membentang puluhan ribu mil. Setiap pasukan Zerg meliputi hamparan yang luas. Pada saat ini, sesosok dengan cepat mendekat dari pinggiran kamp Zerg Wala. Itu adalah Qin Chen. Ia tak berusaha menyembunyikan kehadirannya. Tiba dengan sikap formal, tepat di dekat perkemahan Wala Zerg. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke perkemahan Wala Zerg kita? Raungan menggelegar tiba-tiba terdengar. Diikuti serangkaian raungan memekakkan telinga. Beberapa prajurit Wala Zerg berbadan besar langsung muncul dari tanah. Muncul di hamparan angkasa yang luas. Manusia, manusia sialan. Beraninya kalian masuk tanpa izin ke wilayah Wala Zerg. Kalian mencari mati. Melihat Qin Chen, Wala Zerg yang memimpin meraung. Matanya tiba-tiba berubah merah tua. Dengan desisan,
Sabit setajam silet menebas Qin Chen. Bilahnya bergemuruh. Di udara, Wala Zerg di belakangnya juga menyerbu ke depan bagai guntur. Masing-masing mengeluarkan raungan melengking yang memekakkan telinga. Kalian mencari mati, cibir Qin Chen, berdengung. Energi pedang yang cemerlang melonjak dari tubuhnya. Dan ia dengan santai menebas Wala Zerg. Puff, mata para Zerg Wala terbelalak ketakutan saat mereka langsung terpotong-potong. Siapa yang mengamuk di perkemahan Zerg Walaku? Setelah Qin Chen membantai Zerg Wala, seluruh perkemahan Zerg bergejolak, bergemuruh. Perkemahan bergejolak, dan Zerg yang tak terhitung jumlahnya muncul. Beberapa jatuh dari langit, beberapa bergegas keluar dari perkemahan, dan beberapa merangkak dari tanah. Mereka berdesakan dengan rapat. 10.000, 100.000, 1 juta. Dalam sekejap, pasukan Zerg yang jumlahnya lebih dari 1 juta muncul di hadapan Qin Chen seperti air pasang hitam pekat. Boom, 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 dan aura mengerikan membubung ke langit. Di antara pasukan Zerg ini, banyak di antaranya adalah Zerg tingkat Saint Mortal, Saint Bumi, dan Saint Surga. Selain itu, ada juga Zerg tingkat Saint Lord Awal, Saint Lord tingkat menengah, dan Saint Lord Puncak. Tentu saja, yang terkuat di kelompok itu adalah ratusan Venerable Zerg Wala setengah langkah. Namun, tidak ada satupun Zerg Lord. Pasukan Zerg ini langsung mengepung Qin Chen, meninggalkannya bagaikan perahu kecil di lautan, rentan dihancurkan oleh dahsyatnya kedahsyatan yang mengerikan kapan saja. Melihat pasukan Zerg Wala yang besar ini, Qin Chen mengerutkan kening. Bahkan tidak ada satupun Zerg Lord. Yang terkuat di antara mereka tidak lebih dari 100 Zerg setengah langkah mulia. Sama sekali bukan ancaman bagi Qin Chen.